Hello everyone, salam vokasi. Welcome to National School YouTube channel. I'm your instructor, Mrs. Sharifah Azmia, or you may call me Miss Asriel, for English subject. Today, we are going to learn about what is your plans or plans. So, sit back and have a good time watching the content. Okay, the materials for today is about what is your plans or planning, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan rencana. Okay, the first step is about social function. Apa itu social function untuk planning? Yang pertama adalah to understand other people's plans and intention in order to act accordingly. Jadi maksudnya adalah untuk mengetahui rencana atau niatan seseorang dalam hal rencana yang akan dilakukan. Okay, the next is about expressing plans and intention. You know, there are two kinds of expressing plans and intention. The first one is using going to, and the second one is using will. Okay, for the example, I am going to drive to town tonight. Atau dalam bahasa Indonesia, saya akan mengemudi ke pusat kota nanti malam. Di sini kita menggunakan am going sebagai arti dari bahasa Indonesia adalah akan. Nah, yang kedua, I will help you to do the homework. Yang dalam bahasa Indonesia artinya saya akan membantumu mengerjakan tugas rumah. Di sini yang kedua kita menggunakan will dan artinya juga sama, yaitu maksudnya adalah akan. Okay, so the next step is about the formulas, or in bahasa Indonesia, rumus. Okay, the first one, future tense with going to, and the second one is future tense with will. Okay, please pay attention to the formulas. What is their differences between going to and will? The first one is a future tense with going to. The formulas is subject plus to be plus going to plus object. For example, I am going to Malang next month. Or, we are going to meet at 9 a.m. in school. Okay, this is the example. I am going to Malang next month. I as subject, am as to be, and going to plus Malang next month is object. Okay, the second one is future tense with will. For example, okay, the formulas first, subject plus will plus object. For example, I will bring some food tomorrow. I as subject, will, and bring some food tomorrow is object. Okay, and the second example, I will get you a coffee. Okay, the differences between going to and will, yaitu if you are using going to, you have to put to be before going to, and if you using will, you don't have using to be or anything else. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan rumus menggunakan going to, itu harus menggunakan to be sebelum going to, sedangkan dengan menggunakan will kalian tidak perlu menggunakan to be dan lain sebagainya. Hanya diikuti dengan objek. Itu perbedaannya. Oke, yang selanjutnya yaitu kita lihat di sini ada bagan future tense with going to and will. Yang pertama, for the first one, future tense with going to. Di sini ada afirmatif and negatif. Perbedaannya yaitu kita bisa lihat kalau afirmatif berarti yang positif ya.
Kalau negatif berarti yang negatif. Nah, yang pertama, yang afirmatif dulu. I am going to study. Kita ubah menjadi negatif, menjadi I am not going to study. Di sini kita hanya menambahkan not. Kita hanya perlu menambahkan not saja di setelah to be dan sebelum objek. Oke. Yang kedua, di sini kita bisa lihat ada beberapa subjek, bisa he, she, it, dan we, you, they. Perbedaannya, of course, terletak pada to be-nya. Seperti he, she, it itu menggunakan to be is, dan you, they, we menggunakan to be are. Nah, untuk negatifnya, kalian tetap hanya menambahkan not saja setelah to be. For example, he is going to study. Dia akan belajar. Kita ubah menjadi negatif. He is not going to study. Dia tidak akan belajar. Yang selanjutnya, we are going to study. Kami akan belajar. Kita ubah menjadi negatif. We are not going to study. Kami tidak akan belajar. Oke. Selanjutnya, gimana kalau misalnya kita mau merubah afirmatif dan negatif itu menjadi question? Nah, di sini kita bisa menambahkan when. When plus to be plus subject plus object. When am I going to arrive? When is he going to arrive? When are we going to arrive? Jadi di sini hanya perlu menambahkan when dan question tag, of course, atau tanda tanya. Nah, kapan penggunaan going to itu? Yang pertama, going to itu digunakan to express a future decision or plan made before the moment of speaking. Jadi, going to itu digunakan untuk mengekspresikan keputusan atau rencana yang akan datang dan dibuat sebelum saatnya berbicara. For example, how long are they going to stay in New York? Berapa lama mereka akan tinggal di New York? Atau yang kedua, I am going to visit Rina next week. Saya akan mengunjungi Rina minggu depan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu going to digunakan saat when we can see or feel now that something is certain to happen in the future. Jadi going to ini digunakan ketika kita bisa melihat atau merasakan sesuatu yang mungkin dikira akan terjadi di masa yang akan datang. For example, look at those clouds. It is going to rain. Coba lihat awan ini, sepertinya dia akan hujan. Mungkin di sini kita bisa merasakan adanya mendung atau adanya petir seperti itu. Dan yang kedua, watch out. That box is going to fall. Hati-hati atau perhatikan. Box itu akan turun atau akan jatuh menimpamu. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat bahwa dari atas ada sebuah box yang akan jatuh menimpa. Jadi pada saat itu kita menggunakan going to. Oke. Selanjutnya kita menggunakan formula will or future tense using will. Di sini sama seperti yang going to, ada afirmatif, ada negatif, dan ada question. Nah, yang afirmatif dulu ya. Oke. Afirmatif atau positif, contohnya di sini I will come. Aku akan datang. Oke. Dan kalau kita ubah menjadi negatif, I will not or won't come. Aku tidak akan datang. Di sini sama seperti menggunakan formula going to, yaitu dengan menambahkan not setelah will.
Nah, gimana kalau kita mau merubah menjadi question? Kita ubah dengan menggunakan when will. Contohnya, when will he help me? Kapan dia akan menolongku? Atau bisa juga kita ubah dengan menggunakan subjek yang lainnya seperti I, you, they, dan lain sebagainya. Nah, kapankah penggunaan will pada future tense? Oke, the first one is to express a future decision made at the moment of speaking, such as deciding to do something spontaneously. Jadi maksudnya di sini kita bisa menggunakan will untuk mengekspresikan keputusan di masa yang akan datang dan dibuat pada saat berbicara, atau bisa disebut dengan spontanitas. Jadi misalnya saya sedang berada di suatu tempat, bahwa saya misalnya saya akan membantumu karena ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi langsung kita menyatakan pada saat itu juga, I will help you. Aku akan menolongmu pada saat itu juga. Oke. Contohnya di sini, you are sitting at home. You are bored. You don't know what to do. Your friends call you to see a movie and you decide the right answer to respond to your friend's phone call. Jadi gini, contohnya pada saat kita sedang diam di rumah dan kita sedang merasa bosan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, terus tiba-tiba temanmu menelponmu, dia mengajakmu untuk pergi keluar misalnya. Contohnya, I will go see a movie. Not I am going to see a movie. Jadi di sini harus menggunakan will karena kita berbicaranya secara spontan, saat itu juga via telepon. Ini get it? Oke. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan will when we believe something will happen in the future. Jadi ketika kita mempercayai bahwa sesuatu hal itu akan terjadi di masa yang akan datang. For example, I believe Anthony will be our next president. Aku percaya bahwa Anthony akan menjadi presiden selanjutnya. Nah, jadi itu dia perbedaan antara will dan going to. Selain perbedaan dari formula atau dari rumus, juga berbeda penggunaannya. Kapan kita harus menggunakan going to dan kapan kita harus menggunakan will.